Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian sehat walafiat, dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta keselamatan. Amin. Selalu berhasil ya teman-teman dalam segala hal ya. Terima kasih untuk yang sudah mensubscribe video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, mohon untuk dimaafkannya, karena manusia tempatnya salah. Kali ini masih dengan cerita yang sama. Saya akan bercerita tentang pengalaman pendakian Gunung Lawu melalui Cemoro Kandang. Jadi saya nggak lewat Cemoro Kandang dulu ya teman-teman. Cemoro Kandang nanti ya, next video ya. Sekarang saya mau cerita pengalaman lewat Candi Ceto ya teman-teman. Jadi di Candi Ceto itu medannya terjal, tapi dia itu lebih, maksudnya tuh perjalanannya juga lebih lama sebenarnya, cuman pemandangannya tuh lebih bagus dan lebih tidak banyak, maksudnya berbatu itu loh teman-teman. Jadi enak. Jadi kalau nggak musim hujan tuh jalannya enak gitu loh teman-teman. Jadi perjalanan saya bersebelas. Dulu saya itu di rumah itu ngajari tenaga dalam, terus saya bersebelas. Teman-teman saya belajar tenaga dalam sama saya ini ada sekitar 30-an orang. Kenapa kok saya mengajari tenaga dalam teman-teman? Karena sebenarnya tenaga dalam ini intinya itu kan untuk jadi itu untungnya untuk melancarkan peredaran darah, sehingga seseorang jika peredaran darahnya lancar ini insya Allah tidak akan menderita sakit begitu teman-teman. Karena orang sakit itu sebenarnya peredaran darahnya tidak lancar. Waktu itu perjalanan dimulai dari Candi Ceto. Kita bersebelas. Memang mitosnya kalau udah mendaki Gunung Lawu ini, kalau jumlah ganjil pasti ada yang menggenapi. Karena kalau orang Jawa bilang itu kalau ganjil, jumlah ganjil itu tabu atau gak elok gitu loh teman-teman. Akhirnya saya mulai dari Candi Ceto, terus perjalanan naik ke atas. Kita berhenti dulu di Sendang Saraswati. Saya sempatkan mandi dulu di Sendang Pundi Sari. Di situ Pundi Sari ini, kalau saya itu kalau biasanya ada teman yang datang kepada saya minta pertolongan untuk bisa hamil, biasanya saya mandiin di Sendang Pundi Sari ini. Terus di situ tidak lupa saya memetik bunga Cepokomulyo teman-teman, Cepokomulyo. Terus kita naik ke atas, nyebrang sedikit ke Candi Ketek ya teman-teman. Nah, di Candi Ketek ini di situ tuh saya sudah melihat ada satu sosok tinggi hitam berjubah itu melihat ke arah rombongan saya. Saya pun minta berhenti sebentar, langsung saya nyalakan hiyo dupa itu loh teman-teman. Saya nyalakan dupa. Saya permisi untuk numpang lewat kan gitu. Terus orang yang berjubah hitam itu hanya diam. Lalu saya lanjutkan. Saya tuh berada di paling depan teman-teman, di paling depan. Terus kita berhenti di Sendang lagi, karena ada Sendang Pancuran itu teman-teman. Saya berhenti di situ, ambil air sebentar.
di situ ada 3 orang teman saya yang mau mandi. Ya udah mandi lah, saya bilang mandi aja nggak apa-apa, saya tungguin. Nah setelah mandinya selesai, saya lanjutkan lagi perjalanan sampai pos 2. Pos 2 ini masih aman teman-teman, masih aman. Kita masih sempat bercanda. Terus kira-kira berhenti 20 menit, kita naik lagi ke lewati pos 3. Terus di pos 3 kita nggak berhenti. Di pos 4 saya nyalakan hiu lagi, karena sama di situ saya ada sosok yang berjubah sama tadi menghadang langkah kami, makanya kami berhenti dulu. Ketika kami berhenti, tiba-tiba itu angin tuh gede banget teman-teman, kenceng banget gitu. Saya langsung sambat sama yang lamu, yang mohon maaf, kula nuwun, saya bersama teman-teman saya mau naik ke atas, mau ke Sendang Derajat, mohon dimudahkan perjalanannya. Nah pada akhirnya setelah angin itu berhenti, nah sampai di pos 4 ini saya bakar hiu lagi. Saya mau sama Eyang kan. Setelah itu saya minta dampingi, karena saya sudah nggak merasa nyaman teman-teman, nggak merasa nyaman. Jadi karena saya nggak merasa nyaman, akhirnya kita teruskan tuh di pos 5. Di pos 5 ini sudah mau jam 5-an lah teman-teman. Nah sudah mau jam 5, kita berhenti dulu tuh, sempat berhenti. Terus nah sampai di pos 5 itu saya berhenti karena saya merasa di Bulak Peperangan tadi itu kan jalan agak menerjal ya teman-teman. Itu ada satu teman saya itu yang seperti digendongin gitu loh teman-teman. Ada digendongi tapi perempuan itu. Nah terus setelah itu pos 5 kan nggak ada shelter tuh teman-teman, nggak ada shelternya ya, nggak ada shelter, nggak ada bangunan. Kita juga nggak bawa tenda, memang kita tujuannya hanya ke Sendang Derajat teman-teman. Itu saya suruh teman saya untuk mempercepat langkahnya nih teman-teman. Coba itu ayo suruh percepat langkahnya, jangan sampai kita kena malam lah saya bilang. Soalnya kita nggak bawa persiapan apapun. Kita naik nih teman-teman, naik lagi. Teman saya ini napasnya udah ngos-ngosan, langsung saya pegang ketiaknya sini loh teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kalau ada orang yang kesurupan ataupun nafasnya maksudnya kesurupan apapun, jin itu biasanya bersembunyi itu di lipatan tubuh. Pertama bisa di ketiak, kedua bisa di lipatan tangan ini, yang ketiga bisa di lipatan kaki, dan yang keempat itu bisa jadi kan kalau orang kesurupan itu pasti tangannya menggenggam begini dan matanya pasti tertutup. Kalau orang kesurupan tapi matanya kebuka itu bukan kesurupan, itu apa ya teman-teman, kalau saya bilang kalau orang yang mengaku kesurupan tapi matanya terbuka itu bukan kesurupan yang sebenarnya, bukan. Kalau orang yang kesurupan sebenarnya itu pasti matanya tertutup. Nah biasanya orang yang kesurupan itu kelemahannya ada di lipatan tubuh, ketiak, bisa di lipatan tangan sini ya, di nadi sini, lipatan kaki, sama tangan menggenggam. Nah ketika tangannya menggenggam ini, kalian jangan berusaha untuk paksa untuk membuka, itu jangan. Jadi ketika kalian paksa untuk membuka tangannya ini, bisa nanti dia cedera teman-teman. Jadi biarkan saja, karena
Dan satu hal lagi, orang kesurupan itu nggak usah dibentak-bentak, nggak usah dikasari, nggak usah di apa-apain, udah. Karena apa? Karena ketika kamu pegang lipatan tubuhnya, dia dengan sendirinya udah melemah, teman-teman. Melemah, baru di situ saya tanyai, kamu tuh siapa? Saya bilang gitu. Saya tuh Kunti. Lah Kunti apa? Maksudmu apa? Saya bilang gitu. Kamu jangan memperlambat langkah saya. Kamu kan tahu saya siapa dan siapa yang ngomong saya. Saya datang ke sini juga bertamu ke Sunan Lawu, Eyang Lawu. Jadi saya bertamu, saya dapat undangan, saya harus ke sini, harus menuju Sendang Derajat. Jadi mohon untuk tidak mengganggu langkah saya bilang gitu. Nah, ini tuh dia nggak ngamuk, untungnya dia nggak ngamuk, tentu nggak ngamuk. Terus dia hanya bilang gini, kamu kembalikan barang saya atau saya matiin orang ini. Nah, saya kan jadi kaget, teman-teman. Barang apa? Saya bilang, barang apa sing digawa? Saya kan, barang apa yang dibawa sama dia tuh barang apa? Dia nyolong gitu. Bahasa Indonesia aja ya. Dia tuh nyuri barang saya tadi 2 biji katanya gitu. Di mana dia nyurinya? Terus dia langsung tadinya kan tidur, langsung duduk. Itu nutingin tas yang dibawa dia tuh. Kayak barangnya nang kono. Barangnya tuh di situ. Terus saya suruhlah teman saya geledah. Akhirnya digeledah. Digeledah itu benar, teman-teman, ada 2 batu. Batunya itu satu panjang segini nih, panjang. Yang satunya itu bulat kayak kelereng, tapi bentuknya tuh bagus kayak coklat. Kalau teman saya bilang yang batu ini kayak, katanya apa, gali asem, katanya gitu. Ini mah batu gali asem, Mbak, katanya. Terus saya tunjukin, ini barangmu. Iya, sambil marah gitu kan. Tapi matanya tertutup, teman-teman. Matanya itu ketutup. Iya, gitu. Kalau begitu saya mohon maaf, nanti saya kembalikan barangmu, saya kembalikan ketika saya sudah turun. Kalau saya ingkar janji, kamu boleh mengambil saya, jangan mengambil orang ini, karena orang ini tanggung jawab saya bilang gitu. Ini tanggung jawab saya, hidup dan matinya saya yang bertanggung jawab. Kamu jangan pernah merintangi jalan saya, atau saya akan bilang ke Eyang Lawu bahwasanya kamu mengganggu tujuan saya gitu. Terus dia bilang, enggak, saya enggak mengganggu tujuan kamu yang mengganggu tempat saya. Terus saya bilang, apapun yang kamu katakan saya tidak pernah mengganggu. Mohon maaf jika teman saya mengganggu tempatmu, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak pergi dari sini, saya akan panggilkan Eyang Sambernyowo atau Eyang Lawu untuk menghajarmu. Terus dia bilang, tapi saya akan ikuti langkahmu ini sampai ke Sendang Derajat, saya ikuti. Awas kalau tidak kamu kembalikan, maka orang ini akan mati gitu. Harus menemani saya di tempat itu. Jadi yang di Sendang, saya bilang Candi Ketek ke atas itu. Ya, saya sanggup, ini merinding nih teman-teman saya. Noh, kelihatan kan? Ya, saya sanggupi, saya bilang gitu. Asalkan kamu tidak mengganggu perjalanan kami. Akhirnya dia tuh terbangun, teman-teman. Dia pergi nih Kuntinya. Terus karena kita mau takut malamnya tuh semakin malam, teman-teman, saya bilang, kamu mau ikut apa turun, saya bilang gitu. Ya teman saya yang 5 yang lainnya nih nggak berani, kalau turun sendirian nggak berani, harus sama saya. Terus akhirnya kalau kalian mau ikut saya,
diem, nggak usah banyak ulang, nggak usah banyak tingkah. Saya di situ emosi teman-teman, emosi. Diem, nggak usah banyak ulang, nggak usah banyak tingkah. Yang ngambil batu itu ya mohon maaf, saya tempeleng bener-bener tuh. Saya tempeleng, saya bilang ya kata kasar lah, saya tempeleng dia ya minta maaf lah, mbak minta maaf ya mbak. Saya bilang kamu tuh nyusahin saya. Ini di gunung kamu jangan macem-macem, saya bilang gitu. Dia udah minta maaf. Akhirnya setelah itu kita mulai perjalanan teman-teman. Saya tahu nih kuntilanak itu mengikuti perjalanan saya itu, saya tahu. Cuma saya di situ namanya saya manusia biasa ya teman-teman, manusia biasa itu. Jadi saya itu ada rasa takutnya, rasa takut. Saya minta sama yang Sambunyo yang Suranawu untuk mendampingi perjalanan saya. Nah, dan alhamdulillahnya teman-teman, saya tuh bisa jadi kuntilanak itu mohon maaf, dia di sininya itu berdarah teman-teman, berdarah di kemaluan itu berdarah sampai netes-netes gitu loh. Sama mukanya sini hancur sebelah, jadi mukanya hanya sebelah sini. Terus pada akhirnya kita sampai di Sendang Derajat, udah malam, udah hampir jam 10-an lah. Akhirnya di situ kita melakukan ritual mandi lah, mandi bermunajat sama Allah. Tadinya saya yang mau ke puncak, saya nggak jadi, kita ke cuma di Argo Dalem. Nah, setelah dari Sendang Derajat tadi, kita keesokan harinya itu turun. Kita turunnya tuh pagi. Saya tanya teman-teman saya, udah siap apa belum? Udah, kalian nggak usah, tidak perbolehkan untuk mereka lanjut ke puncak teman-teman. Pada akhirnya kita ini turun lewat Cetol lagi, karena saya harus menggambarkan barang yang teman saya bilang Gali Asem tadi. Saya kembalikan di Sendang itu. Nah, anehnya nih teman-teman, itu yang kesurupan tadi itu nari di situ tuh. Duh, ini bener-bener saya bilang ngerepotin, saya bilang gitu. Nah, ngerepotin, dia memang ngerepotin. Akhirnya di situ dia nari ya kayak perempuan gitu tuh, gemulai kayak gitu. Akhirnya setelah disadarkan kembali, saya minta tolong sama yang Sambunyo ini, sebenarnya itu dia siapa dan kenapa saya tadi di perjalanan itu sudah dihadang sama dua orang yang saya bilang pakai jubah itu tadi. Nah, jubah yang pakai jubah itu sebenarnya itu adalah pasukannya Sunan Lawu teman-teman, Sunan Lawu. Jadi sebenarnya saya itu seharusnya sampai di situ tuh harus peka. Pokoknya itu sudah, jangan lanjutkan perjalanan karena akan ada musibahan gitu. Ya musibahnya teman saya ini. Nah, setelah itu yang Sambunyo ini bilang begini, di manapun tempatnya kamu tuh jangan sembrono, jangan kerusa-kerusu, harus punya unggah-ungguh katanya. Ya memang di situ itu waktu itu saya berpikirannya gini teman-teman. Ya memang saya sadar waktu itu saya agak angkuhnya tuh, wes tenang wae lah, ada saya nggak bakalan terjadi apa-apa seperti itu loh teman-teman. Pada akhirnya kita kembali lagi ke Candi Cetho, ketemu sama Mas Win itu, kita cerita, kita kembalikan. Terus saya mohon maaf di Sendang tadi, saya mohon maaf, jangan diganggu, pokoknya sudah cukup sampai di sini, jangan ada yang ikut kita pulang gitu. Nah, akhirnya kita selamat, semua selamat sampai di rumah teman-teman. Sampai di rumah pada akhirnya yaitu tadi, Lawu itu gunung yang bernyawa. Jadi karena keangkuhan saya yang berkata bahwa saya udah ada, saya tenang aja, itu jadinya ya ini tadi teman-teman, teman saya kesurupan, kita jalan harus pontang-panting, nguras tenaga.
Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan, memberikan kemudahan, kami bisa pulang dengan selamat. Jadi intinya di sini setiap orang itu harus punya sopan santun dan tindak tanduk itu harus benar teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita saya, mudah-mudahan berkenan untuk yang mau tanya-tanya atau kita tuker atau sharing tentang pengalaman bisa komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.